Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Farhan Ali, NIM 11223118. Dalam mata kuliah MSTM ini, dengan dosen pengajar Pak Kendri, saya akan menjelaskan kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi pekerja, guna mengurangi resiko kecelakaan dan menyakiti akibat kerja. Implementasi etika sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, serta mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja. Yang pertama, perbuatan manusia yang tidak aman. Contohnya yaitu melaksanakan pekerjaan tanpa wewenang, menjalankan alat-alat mesin di luar jam, menyebabkan alat-alat keselamatan tidak bekerja, cara angkut atau menempatkan barang yang tidak baik. Yang kedua, kondisi fisik dan mekanis yang tidak aman. Contohnya yaitu alat pengaman yang kurang, tidak adanya pengaman, adanya kondisi kurang baik, desain kurang baik. Program keselamatan dan kesehatan kerja yang baik juga akan menunjukkan manajemen dan kepemimpinan yang baik di perusahaan. Karena keselamatan dan kesehatan kerja dapat menurunkan kerugian yang timbul akibat kecelakaan kerja dan karyawan akan terlatih dalam menghadapi resiko kerja. Sasaran dari program keselamatan kerja adalah untuk memenuhi kepentingan bersama. Di antaranya yaitu yang pertama, mencegah dan mengurangi adanya bahaya kecelakaan yang mungkin timbul pada setiap tempat kerja. Yang kedua, membimbing dan menanamkan rasa disiplin serta kesadaran tinggi bagi karyawan. Yang ketiga, perusahaan senantiasa dapat menghasilkan produksi sebaik mungkin alat-alat kerja yang dipelihara dan bertanggung jawab. Program keselamatan kerja diadakan karena 3 alasan penting, yaitu berdasarkan perikemanusiaan. Pertama-tama, para manajer mengadakan pencegahan kecelakaan kerja atas dasar perikemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit dari pekerjaan yang diderita, luka, serta keluarga. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Ada juga alasan mengadakan program keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Federal, Undang-Undang Negara Bagian, dan Undang-Undang Kota Kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan sebagian mereka melanggarnya akan dijatuhi hukuman denda. Yang ketiga, berdasarkan ekonomi. Alasan ekonomi untuk sadar keselamatan kerja karena biaya kecelakaannya dampak sangat besar bagi perusahaan. Aspek K3. K3 mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu diantara lain yang pertama, keselamatan kerja, yaitu meliputi upaya mencegah kecelakaan kerja melalui identifikasi risiko, penerapan prosedur kerja, dan penggunaan alat pelindung diri seperti APD. Yang kedua, kesehatan kerja, mencakup upaya untuk mencegah penyakit kerja melalui pemantauan kondisi kerja, ergonomi, dan pengendalian faktor risiko lingkungan kerja. Yang ketiga, higien industri, berkaitan dengan pengendalian faktor lingkungan kerja yang dapat menimbulkan penyakit seperti kebisingan, debu, bahan kimia, dan radiasi. Dan keempat, manajemen risiko, proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Kesimpulannya, kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan, dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Implementasi K3 meningkatkan produktivitas, kepatuhan terhadap hukum, dan mengurangi biaya terkait insiden kerja, serta membangun budaya keselamatan di tempat kerja. K3 juga berkontribusi pada citra positif perusahaan di mata karyawan, pelanggan, dan masyarakat, sehingga mendukung berkelanjutan bisnis. Dengan demikian, K3 menjadi aspek penting dalam manajemen operasional yang membawa manfaat luas bagi pekerja, perusahaan, dan masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya Dwi Farhan Ali, pamit undur diri, terima kasih.